Isu Manimas Taipan di tambang Latimojong yang belakangan ramai di media sosial termasuk konten yang beredar luas di sosial media cenderung membentuk persepsi publik yang keliru dan menyederhanakan realitas kompleks dunia pertambangan. Framing yang menyebut nama-nama besar seperti Prajogo Pangestu hingga Saling Group seolah-olah sedang berpesta emas, sementara masyarakat mandi lumpur bukan hanya bias tetapi juga mengabaikan fakta penting yang seharusnya menjadi dasar penilaian publik. Faktanya tidak ada satupun aturan yang dilanggar dalam proyek tambang ini. Penunjukan kontraktor seperti Petrosea dan McMahon telah melalui mekanisme yang sah sesuai dengan Undang-Undang Minerba, Perpres tentang Proyek Strategis Nasional, serta standar Good Mining Practice. Semua pengadaan dilakukan secara profesional, berbasis pada kemampuan teknis dan rekam jejak, bukan sekedar afiliasi bisnis atau kepemilikan saham. Lebih jauh, mereka yang disebut-sebut sebagai Taipan dalam opini tersebut bukanlah pihak asing yang mengeruk kekayaan dan kabur. Mereka adalah warga negara Indonesia yang merupakan pelaku ekonomi nasional yang memilih berinvestasi di dalam negeri. Alih-alih dicurigai, seharusnya mereka diapresiasi karena ikut menyerap tenaga kerja lokal, membayar pajak kepada negara, dan mendukung pembangunan infrastruktur di daerah yang selama ini terpinggirkan. Tuduhannya adanya praktek bisnis gelap juga tidak berdasar. Petrosea dan McMahon adalah perusahaan terbuka, diawasi langsung oleh OJK dan terdaftar di BI. Tidak ada catatan keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Dalam dunia tambang yang beresiko tinggi, justru profesionalisme dan pengalaman mereka lah yang menjadi penjamin keselamatan dan keberlanjutan operasi. Mereka juga tidak menutup ruang bagi masyarakat lokal. Hingga hari ini, koperasi, UMKM, dan petani sekitar Latimojong telah dilibatkan dalam pengadaan dan program pemberdayaan masyarakat. Kehadiran mereka justru membuka akses ekonomi, bukan menutupnya. Lebih menyedihkan lagi adalah framing bahwa aktivitas tambang telah menyebabkan korban jiwa adalah tuduhan kejam tanpa dasar. Investigasi resmi Gakum LHK 2024 menyatakan bahwa aktivitas MDA tidak terkait dengan longsor atau banjir di Luwu. Bahkan kehadiran mereka mempercepat pembukaan akses jalan dan distribusi bantuan sebagaimana ditegaskan langsung oleh BNPB. Narasi penuh kecurigaan ini bisa berbalik menjadi bumerang. Di tengah upaya pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi, framing negatif terhadap pemodal nasional justru merusak kepercayaan dunia usaha. Yang kita butuhkan hari ini bukan sentimen anti-Taipan, tapi keberanian untuk mengawal investasi dengan regulasi ketat, pengawasan publik, dan partisipasi rakyat secara adil. Masa depan Latimojong tak bisa ditentukan oleh opini liar, tetapi oleh kolaborasi dan akal sehat.